Ya. Baik, kita ulangi lagi ya. Jadi masdar marroh itu adalah masdar yang menunjukkan pengulangan. Nah, contohnya adalah, dan dia selalu berwazan fa'latun. Fa'lah. Adapun kalau menunjukkan posisi itu adalah fi'lah. Masdarnya disebut masdar hay'ah. Contohnya ini, wajaba yajibu wujuban. Ya. Wujuban. Ya, fahuwa wajibun. Kata wajib itu dari sini, Bu. Kemudian isim maf'ulnya wadaka maujub. Fahuwa wajibun wadaka maujub. Nah, kira-kira masdar marrohnya apa? Ibu-ibu yang tahu boleh menjawab. Masdar marroh. Masdar marrohnya apa? Di mute ya? Wajaban bukan? Sesuai dengan ini saja, Bu. Wajiban. Wajiban. Wajib. Oh, wajiban. Wajibat. Wajibatun. Nah, kalau ibu-ibu pernah belajar Wajibun. Wajibat. wajibatun. Kalau ibu-ibu pernah belajar bab 4 ya? Bab 4 ya, Bu, atau bab 5 ya, Bu Wingki ya? Yang di Arawi Wanayataik. Akulu salasa wajibat, kan gitu kan? Wajibat. Kan begitu, akulu salasa wajibat atau wajabatin. Nah. Ya. Saya makan 3 porsi. Oh, iya. 3 kali. Ya, wajibah itu adalah, arti dari wajibah itu adalah kayak semacam porsi wajib. Nah. Wajibatun. Jadi seolah-olah saya makan 1 kali porsi gitu. Jadi kalau akulu wajibah wahidah, ya akulu. Ustadz, ini yang akik bukan sih? Wajaba ya. Apa? Yang akik. AI. Iya, aki. Tapi kan masdarnya harusnya fa'lan. Ada wajiban, ada wajiban. Oh, bisa 2. Iya. Lebih banyak kok Bu masdarnya. Wajib yajibu wajiban wa wujuban fa huwa wajibun wa dzaka mawjub. Enggak ada. Mama minta pisah.
akulu wajibatan itu berarti aku makan 1 kali porsi. Nah, kalau yang hay'ah itu wazannya fi'lah. Contohnya jalasa, yajlisu, jalsan, wa julusan, fahuwa jalisun, wa dzaka majlusun. Jalasa, yajlisu, jalsan, wa julusan, fahuwa jalisun, wa dzaka majlusun. Nah, kalau begini kira-kira masdar hay'anya apa, Ibu-ibu? Jalasa Jilsatun. 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 Jadi misalnya saya bilang gini ya. Ana ajlisu jilsata al-malik. Ana ajlisu, saya duduk ya. Jilsata al-maliki. Kira-kira artinya apa? Aku duduk Dengan cara ya seperti duduknya raja gitu. Atau kayak caranya raja duduk, atau seperti posisi duduknya raja, atau seperti itulah duduknya, keadaan duduknya para raja. Ana ajlisu jilsatal malik. Nah, ini namanya masdar hay'ah dan masdar marra. Nah, dan ini cuma untuk yang sulasi, Bu. Yang ini cuma untuk yang sulasi. Nah, adapun yang lanjutnya yang rubai, khumasi, sudasi, itu tinggal ditambah tak di belakang masdarnya, tinggal ditambah tak marbuto. Tinggal ditambah tak marbuto. Contohnya begini. Misalnya ini yang rubai ya, contoh yang rubai ya. Yang ar-rubai misalnya. Misalnya masdarnya apa ya masdarnya ya? Atau yang paling gampang ini deh. Astaghfiru. Ya. Astaghfirullah istighfaratan wahidah. Nah. Ini masdar marronya begitu. Astaghfirullah istighfaratan. Jadi ditambah tak di belakangnya. Kan kalau aslinya kan istighfaron gitu ya. Istighfaratan wahidatan.
Ini artinya gimana Ustadz? Yang ini ya pengulangan. Ya, ini pengulangan. Saya beristighfar. Ya. Dengan 1 kali istighfar. Gitu. Jadi tambah tak. Kalau masdar hay'ah ditambah kaf yang bermakna seperti. Contoh, astaghfiru Allah ka istighfarati al-ab. Gitu. Astaghfiru Allah kastighfaratil ab. Gitu. Jadi aku beristighfar sebagaimana cara istighfarnya ayahku. Gitu. Jadi aku beristighfar sebagaimana cara istighfarnya ayahku. Jadi mungkin dia ngelihat dulu kalau ayahnya minta ampun itu menangis atau tertunduk atau sujud atau sholat gitu ya. Lalu dia mengucapkan, saya juga kalau beristighfar mirip dengan tata cara istighfarnya ayahku. Nah ini kalau yang lebih dari 3. Ini yang untuk di luar sulasi ya. Adapun kalau yang sulasi itu pakai fi'lah atau jil atau fa'lah. Iya Bu? Kurang fa itu. Ka istighfar. Oh ya. Boleh ditulis nggak Ustadz itunya? Fi'il madi mudhari terus masdarnya yang istighfar. Oh iya. Istaghfara yastaghfiru istighfaran fahuwa mustaghfirun wa dzaka mustaghfarun. Kalau misalnya ya dalam kalimat berarti hal gitu Ustaz. Atau apa itu? Kan nggak mungkin kita masdar hay'ah atau sama saja. Maksudnya gimana Bu? Dalam i'rabnya gitu. Kalau di i'rab nggak akan keluar Bu. Jadi nggak akan keluar masdar hay'ah dan masdar marroh. Jadi ini tuh namanya bab sorof. Jadi apa yang kita pelajari ini adalah kaidah sorof. Memang sering muncul pertanyaan, kalau belajar sorof, apakah muncul di nahwu? Nggak akan mungkin muncul. Ini munculnya mansub ya Ustadz ya? Iya, dia akhirnya ya mansub gitu. Jadi maf'ul mutlak ya? Maf'ul mutlak, justru bukan masdar, tapi namanya adalah maf'ul mutlak. Gitu. Yang jadi ya, yang K boleh lihat ya, turunin. Yang tambahin K. Nah. Jadi memang sering kok ada pertanyaan, Ustaz, masdar mimi muncul nggak di i'rab? Nggak akan mungkin muncul ya, dia di i'rab sebagaimana kata isim biasa. Kayak isim masdar juga gitu. Isim masdar nggak akan muncul di dalam i'rab. Gitu.
Jadi kita nggak mungkin mengirobnya ini masdar hay'ah, mansub gitu nggak. Jadi ini apa ya? Ini kayaknya kunci deh. Ini kunci memahami sorof. Lah. Perubahan kata. Iya Bu. Saya tadi pagi juga ngajar begitu. Saya tadi pagi juga ngajar sorof kan. Jadi ada pertanyaan persis gitu. Nanti kalau di i'rab gimana Ustadz? Ya nggak akan mungkin muncul kalau sorof itu. Maksudnya dalam teori ada, tapi tidak di i'rab. Mengapa? Karena i'rab itu domainnya nahwu. Jadi i'rab itu domainnya nahwu. Nahwu itu kan punya 3 fungsi. Pertama, membuat kita tahu akhir setiap kata. Yang kedua, tahu kedudukan kata dalam kalimat. Dan yang ketiga, bisa mengi'rabnya. Itu tujuan nahwu. Jadi kalau ditanya, apakah ini i'rabnya bagaimana? Pasti domainnya itu nahwu. Adapun kalau sorof, punya tanggung jawab satu hal saja. Yaitu apa? Menentukan bangunan katanya. Bangunan kata. Itu yang istighfar sama Ustaz bentuknya. Iya. Iya, bedanya cuma ada tambahan ini, Bu. Tak sama kalau marro itu dikasih angka. Berapa kali? Istighfaratan wahidatan atau istighfarotaini atau salasa istighfarot gitu. Adapun kalau hay'ah ditambahi kaf. Seperti. Jadi ini tergantung, maksudnya tadi kan ikut wazan fa'latan sama fi'latan. Tapi ada yang kata-kata yang wazannya sama ya? Hasilnya sama atau gimana? Ini untuk yang di luar sulasi, Bu. Oh. Yang ya. Adapun yang sulasi itu pakai fi'ala dan fa'la. Oh, gitu. Kalau udah di luar sulasi itu ya begini aja. Ustadz itu dia jadi ka istighfaroti, jadi majrur karena ada ka ya? Iya, ka itu kan huruf jar. Iya. Dan kalau di i'rab jadinya mudhaf ini, kastighfara, istighfara itu mudhaf. Mudhaf ilaih gitu ya, atau majrur bikaf wa huwa mudhaf gitu ya. Al-ab mudhaf ilaih gitu. Ya. Udah Ustadz di i'rab sekalian. Karena yang ini dulu ya. Contoh ini, akulu wajibatan. Akulu itu kan fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasib wal jawazim wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana, ya kan? Kemudian wajibatan ya maf'ulun bihi mansub gitu. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu mufrad. Bukan li'annahu isim, li'annahu masdar marra ya. Ya karena dia mufrad tunggal. Karena ini domainnya nahwu, ini domainnya nahwu. Nahwu itu kan melihat ini kenapa kok dibaca tan gitu kan. Akhirnya dijelasin, oh dia itu maf'ulun bihi. Dia mansubnya pakai fathah. Tampak jelas enggak? Tampak. Kenapa? Dia mufrad gitu. Isimnya tunggal. Dan nggak akan dibahas dia masdar marro, dia masdar hay'ah, nggak akan dibahas. Gitu. Kenapa? Karena masdar itu
atau sorof itu terkait dengan cara bacanya. Apakah dibaca wajibah atau wijbah, atau dibaca wajabah atau dibaca wajubah. Pokoknya itu deh gitu ya. Kayak gini deh Bu, kayak gini. Saya tuh sering nyontohin teman-teman. Kayak ibu punya nama ya. Misalnya Bu Nyimas gitu ya. Nyimas. Nah, membahas nahwu, bahasa nahwu itu pada akhir kata S ini. Nah, adapun sorof itu membahas nyimanya ini. Nah, gitu. Jadi nggak akan pernah dibahas di sorof, karena yang perlu sorof hanya perlu pada akhir kata ini saja. Gitu. Wajibatan tadi kan. Contoh akulu salasa wajabatin. Ustadz, yang Gitu ya. Akulu wajibatan bukan tamyiz ya? enggak, Bu. Enggak ya? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa coba? Kan Kenapa? satu porsi. Iya. Kalau menurut saya sih tamyiz ya. Iya. Satu porsi, dua porsi. Kalau Apa sih? jadi Apa pertanyaannya, Bu? enggak, pertanyaannya sulit ini. Pertanyaannya sulit. Iya. Jadi apakah akul wajibah itu tamyiz ataukah maf'ul bihi ya? Oh. Gitu. Kalau misalnya akul wajibatan, misalnya ya, min aruzin, iya kan? Yes, kalau ada min aruzin. Iya. Karena harus ada yang ditamyizkan. Maksudnya yang mau dikhususkan itu apa gitu. Tamyiz itu kan kayak pengistimewaan kan. Yang mau diistimewakan itu apa? Gitu. Jadi akulu wajibatan min aruzin. Ini jelas tamyiz wajibannya. Karena apa? Karena wajibahnya itu mengkhususkan satu porsi dari nasi gitu. Taruhlah nasi itu ada banyak ya, ditamyizkan sama dia satu porsi saja. Nah, adapun kalau akulu wajibatan saja itu memang condong ke maf'ul bi. Tapi nanti saya coba tanya kawan-kawan saya dulu ya. Karena memang bisa jadi tamyiz juga. Ya, menurut saya sih bisa jadi tamyiz gitu. Tapi memang perlu ada yang mumayyaznya, yang diistimewakan itu apa. Gitu. Nah, kalau ini jelas tidak. Kalau ini jelas tidak ya akulu salasa wajibat itu jelas tidak. Idofah. Ya karena dia idofah kan. Dia idofah. Iya. Astaghfiru istighfaratan wahidah. Ustadz nggak sekalian di itu tadi? Ini Di apa? Yang ya. perlu salasan. Si idofah. Oh iya. Di Arab maksudnya? Iya. Salasa dia maf'ul bihi mansub, alamatu nasbihi fathah zahira fi akhirih wa huwa mudhaf, ya kan? Wajabatin mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasratun
zahiratun fi akhirih li'annahu mulhaq bi jam'il muannasi as-salim. Coba bayangkan masdar marroh, masdar ini kan masdar marroh kan, tapi kalau di i'rab itu yang muncul malah mulhaq jamak muannas salim. Karena memang masdar marroh, masdar itu bab sorof gitu. Adapun nahwu itu nggak melihat bangunannya, tapi melihat yang penting ini akhirnya apa gitu. Oh ini akhirnya ada alif dan ta. Dia jamak muannas salim bukan? Bukan. Oh berarti dia peserta tambahan. Dia anak bawang. Oh berarti mulhaq jamak muannas salim. Jadi sorof itu kayak nggak dianggap di nahwu gitu. Gitu. Dia cuma membedakan ini dibaca wajibah atau wijbah gitu, atau wujubah gitu. Kalau sudah di Arab nggak dianggap. Astaghfiru juga begitu. Astaghfiru misalnya fi'lun mudhari'un ya gitu kan. Allah lafzul jalalah maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Istighfaratan dia apa masdar? Masdar maf'ul mutlak. Mansub wa alamatu nasbihi fathah zahira. Jadi nggak dianggap sama sekali model ini ternyata ini ya masdar marroh, nggak dianggap gitu, nggak ditulis sama sekali bahkan gitu. Li'annahu apa? Li'annahu mufrad gitu. Wahidatan jadi apa? Wahidatan jadi na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi gitu Bu. Ini wa huwa man'ul. Yang atas ya. Jadi memang Astagfir. Ya, astagfir. Ya fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Jadi penting ini memang. Mudah-mudahan pekan depan saya bisa jelaskan deh. Kenapa sorof itu memang nggak muncul dalam i'rab. Gitu. Kalau Ibu lupa lagi. Kenapa Bu? Jawazim. Apa? Jazm Kan? Jazm yang mana? Jazm. huruf jazm. Jazm itu lam, huruf jazm lam, in, lam. Enggak, kalau di si astagfir itu. Jazmnya itu pas. Nggak ada kan? Nggak ada, bukan dia marfu kan? Kenapa marfu? Karena nggak ada huruf nasab dan jazm yang mengubahnya. Oh iya, itu kan artinya itu ya, karena tidak ada nasab dan jazm.
Iya. Iya. Yupi. Aduh. Ini memang harus belajar sorof dari awal dulu, Bu. Ini kan kita membahas masdar itu kan kemarin kebetulan kita memang ketemu masdar kan. Gitu. Sebetulnya kita di nahwu udah beres, Tamyiz itu terakhir. Kita akan masuk ke sorof gitu. Nah, sebelum masuk ke sorof kemarin ibu-ibu yang lain itu penasaran terkait dengan masdar dan isim masdar. Memang ini belum bisa terfahami dengan baik sih. Karena memang perlu pola dari awal. Jadi ibarat bangunan itu fondasi awalnya harus kuat memang. Terus hafal wazan-wazan. Iya, minimal hafal wazan. Minimal banyak banget. Gitu ya. Kalaupun nggak hafal tapi paham ataupun punya pegangan kitabnya, tahu di mana nyarinya, selesai sudah Mas. Baik, jadi intinya itu adalah di masdar maro dan masdar hay'ah. Gitu. Menggunakan wazan fa'la dan fi'la, itu pun hanya khusus untuk yang sulasi. Adapun untuk selanjutnya itu tinggal pakai tak saja di belakangnya, masdar ditambah tak ya. Plus disebutkan pakai angka atau pakai kaf untuk menunjukkan mana marroh dan mana hay'ah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Yang di bawah nggak sekalian, Tat? Saya beristighfar seperti ayahku. Oh ini. Sama aja ya. Astagfirullahnya juga itu ya, fi'il mudhari ya. Betul. Bedanya di kaf ini. Iya itu. Kaf harful jar. Oh, Harful jar li mabniun alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Itu idhofah juga ya? Iya, ini juga idhofah. Idhofaro. Istighfaro ini majrur. Bi kaf. Ya, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Dan nggak akan muncul ini istighfar ini masdar hay'ah atau masdar itu nggak akan muncul. Al-ab ini adalah mudhafun ilaih. Majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Dulu sebentar ya. Di rumah mau pulang sebentar. Kalau tidak ada kita bisa tutup kajian kita siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran lakum wa minkum. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, syukran. Syukran.